Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Rindiani Clarissa, nomor presensi 15 dengan NIM 195211219 dari kelas MBS 5E. Pada bagian pertama, saya akan membahas mengenai penilaian persediaan. Yang pertama, kita hitung biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Yang pertama, kita masukkan biaya bahan pada metode PBV, biaya variabel BOP variabel. Karena pada PBV tidak terdapat BOP tetap, maka langsung saja kita jumlahkan. Sama pada metode PBP, kita masukkan biaya bahan, biaya tenaga langsung, dan biaya OP variabel. Pada metode PBP terdapat BOP tetap, maka kita masukkan BOP tetap sebesar 25. Maka kita dapat biaya per unit pada metode PBP sebesar 225. Tidak ada persediaan awal pada PT murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah jumlah unit produksi sebesar 10.000 dan jumlah unit terjual sebesar 8.000. Lalu kita kurangkan, kita dapat jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000 unit. Untuk metode PBV, biaya persediaan akhirnya yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah unit persediaan akhir. Dan metode PBP sama caranya, biaya per unit dikali jumlah unit persediaan akhir. Karena metode PBV tidak memasukkan komponen BOP tetap, maka biaya persediaan akhir metode PBV kurang dari metode PBP. Yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Kita cari pertama penjualan, yaitu harga jual per unit dikali dengan jumlah unit dijual. Dan biaya variabel kita cari yaitu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Maka kita kurangkan penjualan dikurangi biaya variabel. Kita peroleh margin kontribusi, dan untuk biaya tetap total yaitu BOP tetap karena ini masih per unit, maka kita kalikan dengan jumlah unit produksi. Dan biaya pemasaran kita masukkan. Lalu kita jumlahkan. Lalu kita peroleh laba operasi, yaitu dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap total sebesar 450.000. Dan selanjutnya laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Kita cari penjualannya sama seperti tadi, harga jual per unit dikali jumlah unit yang dijual. Harga pokok penjualan, biaya per unit dikali dengan jumlah unit dijual.
maka kita peroleh laba kotor, yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kita peroleh 600.000. Dan biaya pemasaran administrasi umum kita masukkan sebesar 100.000. Maka kita peroleh laba operasi, yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran sebesar 500.000. Maka dapat disimpulkan laporan laba rugi menunjukkan laba operasi metode PBV lebih besar dari metode PBV sebesar 50.000. Perbedaan terjadi karena BOP tetap sebesar 250.000 diperlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi metode PBV sebagai BOP tetap. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama yaitu laporan laba rugi metode PBV. Yang pertama kita cari penjualan, yaitu harga jual per unit dikali dengan unit penjualan sama unit penjualan setiap tahunnya Setelah itu kita mencari biaya variabel total. Yang pertama HPP variabel. Penentuan HPP variabel yang pertama yaitu persediaan awal. Karena persediaan awal hanya terdapat pada 2020, maka kita cari dengan cara sum dijumlahkan dikalikan dengan persediaan awal besar 300. Dan harga pokok produksi variabel yaitu kita jumlahkan dikalikan dengan unit produksi setiap tahunnya. Kita sum unit produksi. Kita sum lagi. Dikali unit produksi 2020. Lalu untuk barang yang tersedia untuk dijual kita jumlahkan sama pada setiap tahunnya. Lalu untuk persediaan akhir, karena persediaan akhir hanya terdapat pada tahun 2019, maka kita cari persediaan akhir 2019 kali dengan 50. Maka kita peroleh persediaan akhir 2019 sebesar 300. Lalu untuk HPP variabel yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sama lalu kita masukkan HPP variabelnya pada masing-masing tahun Lalu untuk biaya pemasaran administrasi dan umum yang variabel kita dapat dari ini dikali dengan unit penjualan
Maka untuk margin kontribusi kita peroleh yaitu dengan cara penjualan dikurangi HPP variabel dikurangi biaya pemasaran. Sama pada tahun 2019 kita kurangkan juga maka kita peroleh margin kontribusi. Untuk BOP tetap kita masukkan BOP tetap per tahun. Dan untuk biaya pemasarannya yang tetap kita masukkan lalu kita peroleh laba operasi yaitu dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap dan biaya pemasaran. Maka kita peroleh laba operasi pada metode PBV yaitu sebesar 362.500, 2019 175 dan 2020 550. Lalu selanjutnya yaitu mencari laporan laba rugi dengan metode PBP. Dalam mencari penjualan rumusnya masih sama. Jualan harga jual per unit dikali unit penjualan. Dan untuk mencari HPP, dalam penentuan HPP kita harus mencari biaya produksi per unit terlebih dahulu. Biaya produksi per unit sama dengan BOP tetap per unit ditambah biaya produksi variabel per unit. BOP per unit cara mencarinya yaitu BOP tetap per tahun dibagi volume penjual produksi normal per tahun yaitu sebesar 150 dibagi 150 kita tambahkan dengan ini maka kita peroleh biaya produksi per unit sebesar Rp7. Lalu kita masuk ke penentuan HPP mencari persediaan awal yaitu biaya produksi per unit dikali dengan persediaan awal 2020. Dan untuk harga pokok produksi kita cari dengan cara biaya produksi per unit dikali dengan unit produksi. Masih sama. Setiap tahunnya. Unit produksi 2020. Lalu kita mencari barang tersedia untuk dijual, kita jumlahkan
Kita zoom saja. Kita zoom setiap tahunnya. Maka setelah itu kita cari persediaan akhir, yaitu biaya produksi per unit dikali dengan persediaan akhir yang hanya terdapat pada 2019. Kita peroleh 350, maka HPP adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Lalu kita masukkan HPP pada setiap tahunnya. Maka laba kotor kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan HPP 150. Untuk biaya pemasaran, administrasi, dan umum, baik yang bersifat tetap maupun variabel, kita cari dengan cara biaya pemasaran yang variabel dikali dengan unit penjualan ditambah dengan biaya pemasaran yang tetap. Maka kita peroleh sebesar 87.500. Caranya sama seperti tadi, dicari setiap tahunnya. Salah. Biaya pemasaran yang variabel dikali unit penjualan ditambah 75.000. Kita cari lagi, ini variabel dikali unit penjualan ditambah variabel tetap, biaya pemasaran yang bersifat tetap. Maka kita memperoleh laba operasi dengan cara laba kotor dikurangi biaya pemasaran baik yang bersifat variabel maupun tetap. Maka kita peroleh laba operasi dengan metode PBP, yaitu pada tahun 2018 sebesar 362.500, 2019 225.000, dan 2020 sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu kita mencari pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Kita masukkan metode penentuan biaya penuh setiap tahunnya, kita masukkan dan metode penentuan biaya variabel juga kita masukkan setiap tahunnya. Lalu kita peroleh perbedaan dengan cara mengurangkan
metode penentuan biaya penuh dikurangi dengan metode penentuan biaya variabel. Lalu untuk unit produksi kita masukkan setiap tahunnya. Dan juga untuk unit penjualan setiap tahunnya kita masukkan. Maka kita peroleh perubahan dalam persediaan dengan cara mengurangkannya. Unit produksi dikurangi dengan unit penjualan. Untuk tarif BOP tetap yaitu volume produksi BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Sama. Maka kita peroleh perbedaan yaitu perubahan dikali tarif BOP tetap. Maka dapat kita simpulkan bahwa tahun 2018 tidak ada arus BOP masuk maupun keluar, dan tahun 2019 terdapat BOP tetap persediaan akhir sebesar 50.000, dan tahun 2020 terdapat arus kas keluar BOP tetap sebesar 50.000 dari persediaan dan diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Yang ketiga yaitu kita membahas metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Data pada operasi PT Mayora bisa dilihat. Maka langkah pertama biaya produk per unit menurut metode PBV adalah pada setiap tahunnya sama, yaitu sebesar Rp10, dan jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBB adalah biaya produk variabel per unit ditambah dengan BOP tetap dan dibagi dengan unit produksi. Masih sama, biaya variabel ditambah BOP tetap dibagi unit produksi. Lalu kita ke laporan laba rugi dengan metode PBV. Yang pertama penjualan kita cari dengan cara harga jual per unit dikali unit penjualan. Unit penjualan. Lalu harga pokok penjualan variabel yaitu biaya produk per unit dikali dengan unit penjualan. Masih sama, unit penjualan. Lalu kita peroleh margin kontribusi
yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel total sama untuk BOP tetap kita masukkan setiap tahunnya, maka kita peroleh laba operasi, laba atau rugi operasi dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan BOP tetap. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi dengan metode PBP. Untuk penjualan masih sama caranya. Yaitu harga jual per unit dikali unit penjualan setiap tahunnya. Untuk mencari HPP, maka pada persediaan awal, yaitu pada tahun 2020 persediaan awalnya sebesar 100.000, karena pada 2019 persediaan awal di 2019 menjadi persediaan akhir di 2020. Untuk biaya produksi per unit kita cari dikali dengan unit penjualan. (2020) kali unit penjualan 2020. Salah. Terdapat kesalahan tadi. Harusnya dikali dengan unit produksi ya, sebesar 200, dan ini juga tadi unit produksi 150. Maka barang tersedia untuk dijual kita jumlahkan Lalu untuk persediaan akhir kita masukkan persediaan akhir di tahun 2019 menjadi persediaan awal di tahun 2020. Kita masukkan, lalu kita cari harga pokok penjualan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Maka kita masukkan HPP setiap tahunnya. Maka kita peroleh laba atau rugi operasi dengan cara mengurangkan penjualan dikurangi HPP. Maka jika Anda seorang manajer pendekatan laba, apakah yang Anda pilih? Maka jawaban saya adalah jika saya seorang manajer, maka pendekatan laba yang saya pilih adalah metode PBV dibandingkan dengan metode PBP, karena metode PBP lebih mampu membuktikan adanya kenaikan laba, sedangkan metode PBP gagal membuktikan adanya kenaikan laba. Karena dapat dilihat pada metode PBV pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp25.000 dan 2020 mengalami kenaikan laba sebesar Rp50.000, dan metode PBP pada 2019 mengalami kenaikan laba sebesar Rp25.000 dan 2020 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan laba. Maka dapat disimpulkan lebih baik kita menggunakan metode PBV daripada metode PBP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.